Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, saya ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin kepada Allah Ta'ala. Kedua kalinya kami ucapkan alhamdulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa mengadakan silaturahmi di tempat ini, yaitu tempat Gunung Kili Suci. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, di sini saya nyebut tiga nama bukit. Nyebut nama tiga bukit. Nomor dua, saya menyebut tempat, posisi tempat tiga bukit. Nomor tiga, saya menerapkan peranan tiga bukit terhadap Siddiqiyah. Pertama, nama Bukit Dorowati. Dua, Bukit Gunung Kawi. Tiga, Bukit Kili Suci. Ya ini.
Nama pertama Bukit Ndorowati, Bukit Gunung Kawi, Bukit Gili Suci. Jadi Jabal Ndorowati, Jabal Kowiyu, Jabal Gili Suci. Nama. Posisi tempatnya 3 bukit tersebut. Bukit Ndorowati di Desa Ngabab, Kelurahan Mantung, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Posisinya jadi Ngabab, Mantung, Pujon, Malang. Posisi Gunung Kawi di Purwosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Bukit Gili Suci di Desa Tulus Rejo, Puri Rejo, Puri Rejo, Turi, Puri Rejo, Puri, oh Puri Rejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ya, 3 bukit itu posisinya jadi namanya Bukit Ndorowati, Bukit Kowiyu artinya kuat, kemudian Bukit Gili Suci. Sekarang saya nyebut peranannya bagi Siddiqiyah. Peranannya Bukit Ndorowati bagi Siddiqiyah. Pertama, perkembangan Siddiqiyah paling awal di Desa Ngabab, di Gunung Ndorowati. Kemudian sampai ke kota Malang, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera dan seluruh Indonesia, diawali dari Ngabab sampai melintasi Indonesia, sampai sekarang melintasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan lain-lain sampai Kanada. Jadi perkembangan sampai meluas melintasi Indonesia itu diawali dari Ngabab, Mantung, Pujon, Malang. Itu peranannya.
Nah di Ngabak itu ada dua tokoh masyhur. Satu Bapak Kafrawi, nomor dua Kiai Abdul Ghani. Kiai Abdul Ghani itu kiainya kiai, karena di waktu ngaji yang datang para kiai-kiai dari beberapa daerah, dan sekarang dimakamkan juga di Gunung Dorowati. Kafrawi itu adiknya, kakaknya Kiai Abdul Ghani. Dua tokoh itu yang membiat saya sendiri. Kemudian perangan Gunung Kawi. Pada suatu kesempatan saya berkunjung ke Gunung Kawi, bermalam di Hotel Gunung Kawi di hadapan warga Toreko Sidikian Malang. Saya mendeklarasikan bahwa Malang ini saya garis menjadi basisnya Sidikiyah di Indonesia, menjadi basis. Itu saya deklarasikan di Gunung Kawi. Ada waktu saya sering berkunjung ke Malang, yang jadi perhatian saya gedung-gedung di Malang ini banyak. Satu jadi perhatian, yaitu Hotel Niagara di Lawang, Hotel Niagara. Kemudian saya mempunyai angan-angan, seandainya ada Jamiatul Mudzakirin yarju rahmat Allah, mungkin Niagara itu kita beli hotel itu untuk Jamiatul Mudzakirin. Uang sudah saya siapkan, ternyata tidak dijual. Alhamdulillah biqudratillah, memang saya sengaja, seandainya itu tidak berhasil, gedung Jamiatul Mudzakirin untuk basis Sidikiyah tidak akan saya mencari tempat di luar Lawang. Alhamdulillah biqudratillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya dapat di atasnya Niagara, yang ini Bukit Kili Suci. Itu asalnya Bukit Kili Suci. Sidikiyah mempunyai aset di desa Mantuk sekitar kira-kira hampir 1 hektar.
di atasnya pemandian Dewi Sri. Saya yang membeli dengan saudara Warsito di Mantuk. Dan itu saya angan-angan untuk tanda, dibangun untuk tanda awal perkembangan Toreko Sidika sampai meluas seluruh Indonesia ini. Tanah yang milik Aset Sidika itu di situ supaya dibangun untuk tanda perkembangan Toreko Sidika. Dan pilih suci ini insya Allah itu akan kita lanjutkan untuk Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatallah di basis Sidikiyah Indonesia. Ini maksud saya. Dan semua aset Sidikiyah seluruh Indonesia yang ada hubungannya dengan kegiatan organisasi di sekitar Sidikiyah, saya hibahkan semua seluruh Indonesia kepada organisasi di sekitar Sidikiyah untuk melanjutkan ajaran Toreko Sidikiyah yang sudah tertera di dalam pintu gerbang Mas Maknawi 8 kesanggupan. Adapun aset-aset yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Sidikiyah itu tidak saya hibahkan. Itu perlu saya sampaikan. Alhamdulillah perkembangan Toreko Sidikiyah ini meluas sampai melewati batas Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia ini pertama yang paling besar organisasi Nahdlatul Ulama, meluas seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Itu pertama. Dan kalau ada orang Indonesia membuat organisasi untuk menandingin Nahdlatul Ulama, berarti bunuh diri sendiri. Organisasi Islam yang kedua yang besar
di Indonesia Muhammadiyah dan meluas seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai di luar negeri. Dan kalau ada orang Indonesia ingin membuat tandingan Muhammadiyah, berarti bunuh diri. Dan sekarang mulai berkembang organisasi di lingkungan segitiga dan sudah menasional, sudah seluruh Indonesia dan sudah melewati batas Indonesia. Oleh sebab itu, jika ada orang Indonesia siapa saja yang membuat organisasi tandingan terhadap organisasi dia, berarti bunuh diri sendiri. Yang selamat daripada bunuh diri, daripada sia-sia, ada perintah dalam Al-Quran. Satu perintahnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah kamu perlombaan menuju ampunan Allah. Itu selamat. Itu perintah. Nomor 2, fastabiqul khairat, maka perlombaanlah kamu supaya menuju kebaikan. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi diperintah perlombaan hanya 2 itu. Perlombaan menuju ampunan Allah, mohon ampun kepada Allah. 2, perlombaan menuju kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Di luar 2 itu tidak ada perintah perlombaan di Al-Quran. Dan melaksanakan perintah perlombaan dari Allah itu namanya ibadah. Dan ibadah itu adalah syukur kepada Allah dan akan menerima ridho Allah. Tapi kalau perlombaan fitnah, itu yang akan membunuh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, warga Tarekat Siddiqiyah harus perlombaan menuju ampunan Allah, perlombaan menuju kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan perlombaan di luar 2 itu. Sia-sia, hidup sia-sia, bahkan merugikan diri sendiri, membunuh dirinya sendiri. Tak akan jadi, tidak akan diridhoi Allah. Makanya saya tekad semua aset Siddiqiyah di seluruh Indonesia yang ada hubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi di lingkungan Siddiqiyah, saya hibahkan semua, apapun risikonya. Termasuk Jamaatul Muzakirin seluruh Indonesia, pesantren-pesantren aset seluruh Indonesia, pesantren jati diri, semuanya itu untuk melanjutkan
ajaran Siddiqiyah termasuk di dalam 8 kesanggupan. Di antaranya ajaran 8 kesanggupan itu adalah cinta tanah air Indonesia. Begitu pula kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bakti ibu bapak nomor 1, bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada ibu bapak, bakti kepada sesama manusia, sanggup cinta tanah air, bakti kepada negara. Ingat saya kata-katanya negara Republik Indonesia, sanggup menghargai waktu terakhir dan sanggup mengamalkan tarekat Siddiqiyah. Itu pintu gerbangnya. Yang tidak sanggup mengamalkan tarekat Siddiqiyah, termasuk cinta tanah dan sebagainya, itu tidak akan saya hibahkan kepada mereka. Walaupun sekarang ini sertifikat itu masih disimpan oleh jin. Tidak peduli. Kalau ingin mengetahui aset-aset Siddiqiyah, daftar seluruh Indonesia supaya didaftar dan didatangkan pengacara-pengacara, ribuan pengarah, tidak akan apa-apa. Orang bunuh diri saja tidak apa-apa. Ini perlu saya sampaikan. Walaupun saya tidak nyimpen kertasnya, tapi yang saya ketahui seluruh Indonesia ada bukti kenyataannya, bukan kertasnya. Karena Indonesia mengemukakan fakta, bukan mengemukakan tanda milik atau tanda saja. Nah, ini sudah saya hibahkan kepada semua organisasi di lingkungan Siddiqiyah. Walaupun saya bangun ada dapat miliaran dan ada milik Siddiqiyah, sebagian itu dari pembelian saya sendiri dan sebagian hibah dari warga tarekat Siddiqiyah. Saya tidak bawa apa-apa kembali ke Adam, hanya bawa la ilaha illallah, tidak lainnya, hanya itu saja. Oleh karena itu saya pesan jangan ikut-ikut orang bunuh diri, itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Allah. Saya harapkan ini kebangkitan abad, kebangkitan tasawuf. Ingatlah, gereja kebanggaan Eropa, bukan kebanggaan satu negara, kebanggaan negara Eropa. Namanya Hagia Sophia, Hagia Sophia. Dulu dikuasai oleh Yunani, zaman Yunani disebut Bizantium. Kemudian berubah namanya Konstantinopel.
sekarang dikuasai oleh umat Islam, namanya kota Istanbul. Istanbul. Waktu Rasulullah Sugeng hidup, beliau sudah bersabda, nanti Konstantinia akan dikuasai oleh umat saya. Betul. Ketika Sultan Al-Fatih jatuh Hagia Sophia di tangan Sultan Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya terbuka kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu Al-Fatih. Dan dulu pernah menjadi ibu kota Turki, yaitu kota Konya. Di Konya itu ada makamnya Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi, orang dari Iran. Waktu menghindari serangan Mongol, kemudian pindah ke Turki. Dan itu sudah diakui milik dunia. Makanya pada abad ini ditetapkan hari Rumi adalah hari dunia. Tokoh tasawuf penyusun Masnawi Rumi. Saya sudah mengunjungi makamnya Syekh Jalaluddin Rumi, tokoh tasawuf dunia. Itu menjadi tanda tanya abad kebangkitan tasawuf. Dan oleh mursyid Tarekat Naqsyabandi Syekh Amin Al-Qurdi, ngarang kitab namanya kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub, bab ikhwan ma'a ikhwani, diterangkan satu-satunya tarekat yang paling awal, tidak ada yang mendahului, adalah tarekat Siddiqiyah. Yang menerangkan itu mursyid tarekat Naqsyabandi. Semua tarekat selain Siddiqiyah setelah muncul setelah tarekat Siddiqiyah. Setelah tarekat Siddiqiyah sekitar 200 tahun berkembang di kota Kurdi dan di kota Buston Persia, tenggelam nama tarekat Siddiqiyah selama 1000 tahun. Alhamdulillah, Allah menakdirkan satu-satunya negara yang sekarang tempat berkembangnya tarekat Siddiqiyah adalah Indonesia. Satu-satunya. Baca sendiri ensiklopedia Islam jilid 5 diterangkan tarekat Siddiqiyah pusatnya hanya ada di Indonesia. Mursyidnya Muhammad Muhtar Mukti. Baca sendiri, bukan saya yang memberitakan itu. Ensiklopedia Islam Indonesia yang menerbitkan itu, bukan saya. Diterbitkan oleh Ikhtiar Van Hoven
jilid 5. Jadi kita alhamdulillah. Walaupun ada orang yang mengingkari, warga terkonsiderkan dibawa ke mbahnya Sidikiyah. Sidikiyah gak duwe mbah. Gak duwe mbah. Itu orang konyol itu. Gak ngerti seluk-beluk tarekat, ngaku-ngaku ana mbahe Sidikiyah. Gak ana. Jenenge ya ada. Jadi jangan sampai bunuh diri seperti orang gedabus, orang dusta. Ingatlah, Malang adalah basis Sidikiyah, harus kuat basis. Makanya ini nanti saya sarankan supaya direnovasi, dibentuk seperti Hagia Sophia. Ya, dan Hagia Sophia itu 70 tahun jadi museum. Sekarang pada abad ini kembali lagi menjadi Masjid Agung Turki, Hagia Sophia. Roma sedih, Roma. Kenapa kok sampai kembali menjadi masjid? Sedih. Rusia setuju dikembalikan menjadi masjid. Inggris setuju banget. Roma yang sedih. Ditandai kebangkitan tasawuf, ditandai Roma berada kena corona. Inggris, Roma, Spanyol, apalagi di Cina. Dan juga saya pernah menyusuri jalan sutra dari kota Xi'an di Cina terakhir di Istanbul. Terakhir. Jadi kita itu tidak tahu bahwa Sidikiyah akan meluas. Tidak tahu. Lambangnya pohon thayyibah. Dan negara Indonesia negara yang serba thayyibah. Letaknya Indonesia ini kepulauannya thayyibah, antara 2 lautan dan 2 benua, ya thayyibah. Bentuknya thayyibah seperti bentuk yang diterangkan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kekayaannya thayyibah. Thayyibah artinya bagus, baik. Kekayaan lautnya, kekayaan daratnya thayyibah. Kemerdekaannya thayyibah. Negaranya berdasarkan ketuhanan Maha Esa, thayyibah. Penduduknya thayyibah. Semua penduduk Indonesia penduduk yang beriman, walaupun agamanya macam-macam, tapi semua agama bersumber dari iman. Tidak ada agama yang tidak bersumber dari iman, itu tidak ada. Dan penduduknya ini semua penduduk beriman. Sejarahnya thayyibah. Jadi saya menyelidiki kethayibahan Indonesia ini, saya temukan 40 macam thayyibah. Saya selidiki sejak sebelum Nabi Isa. Bayangkan sulitnya saya menyelidiki. Di waktu saya menyelidiki lambang negara thayyibah, yaitu menyelidiki
Garuda Pancasila. Bagaimana sulitnya? Pertama, yang saya siapkan itu ayat-ayat seluruh Al-Quran yang ada keterangan burungnya, burung saya kumpulkan. Langkah kedua, kisah-kisah Nabi 144.000 yang saya beli yang ada hubungan dengan burung, saya kumpulkan. Kemudian saya kumpulkan lambang-lambang negara seluruh dunia yang ada unsur burungnya. Saya kumpulkan ada 57 lambang negara. Kemudian saya membaca kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab sucinya agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, sampai kitab-kitab Adi Parwa beberapa jilid saya baca. Kemudian langkah keempat, saya mengunjungi candi-candi, Candi Borobudur, Candi Penataran, Candi Cetok, semuanya saya kunjungi. Akhirnya saya kunjungi Candi Kidal yang ada di Malang. Nah, disitulah saya baru ketemu bahwa di Candi Kidal itulah sumber aspirasinya lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Coba waktu saya akan istirahat di Tawangmangu, saya lewat Solo. Nah, saya mampir di toko buku Solo. Saya beli toko buku ensiklopedia umum tebal hampir 1000 halaman. Saya baca bab G. G itu Garuda, bab Garuda. Di situ cuma diterangkan singkat saja, Garuda itu burung besar, ibunya manusia, burung yang bisa bicara. Dan di buku itu cerita kuno. Tapi cerita kunanya itu tahun berapa tidak ada keterangannya. Cuma itu diambil untuk lambang Universitas Airlangga. Ceritanya di situ itu. Akhirnya saya cari kapan? Saya cari terus di candi-candi. Akhirnya ketemu di Candi Kidal. Saya lupa Candi Kidal ini Poncokusumo apa mana? Nah itu persis burung Garuda nunggu bokor ada isinya air apa itu namanya? Amerta. Itu memang ada. Jare juru kunci candi itu saumur seliki ana kiai nyelidiki Candi Kidal. Sangkok kobre saya cinta kepada tanah air. Kemudian lambang negara saya teliti. Ada pancawarna, saya teliti pancawarna. Kemudian saya teliti rantai-rantainya itu lambang kemanusiaan. Rantai itu kok ada persegi, ada bulat.
Nah, persegi itu dalam Al-Quran disebut hada, kalau bulat disebut hadhihi. Jadi sampai situ saya teliti, gandeng terus, dan saya temukan dalilnya itu di surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Dan siapa yang nyusun lambang itu? Saya teliti nama-namanya, termasuk Bapak Muhammad Natsir, Ketua Umum NAPI. Itu saya teliti sampai begitu, karena kecintaan saya terhadap negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Jadi syukur saya itu saya wujudkan dalam organisasi di lingkungan Thoraqos Sidikiyah. Sampai syukur saya itu bukan syukur hanya lambe saja. Saya begitu jadi pintu gerbangnya Thoraqos Sidikiyah, saya masukkan itu. Sampai saya bahkan syairnya saya lambangkan, sampai bisnya saya namakan bis ubul waton minal iman. Sampai sumber-sumber hadis yang menerangkan kubul waton minal iman saya kelompokkan. Jebul seperti kitab Dalilul Falihin, Durratul Muntasyirah, dan sebagainya, beberapa kitab yang populer itu. Dan itu saya sampai saya beribadah rasa, yaitu karena cinta itu masalah rasa. Dan sampai saya mendirikan organisasi di luar lingkungan sosial, organisasi cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Konghucu, semuanya saya ajak, karena itulah termasuk syukur kita terhadap Indonesia Raya ini. Sampai lagu-lagu ini saya teliti. Begitulah, tidak gampang, ya, tidak mudah akan menjadi orang-orang peneliti ini. Oleh sebab itu saya harapkan warga Thoraqos Sidikiyah supaya banyak menjadi orang-orang ilmiah peneliti, bukan orang-orang untuk iya. Untuk apa hidup jadi untuk? Perlombaanlah menuju ampunan Allah dan perlombaan menuju kebaikan. Jangan bunuh diri. Wala tuhliku anfusakum, wala tuhliku anfusakum, wala tuhliku. Jangan bunuh diri, jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Fitnah rara, fitnah kesana, fitnah kesana, fitnah kesana, ingin buat tandingan, ini membuat tandingan, minta dana kesana, ngemis dana kesana, minta tandingan, sia-sia saja. Wala tuhliku anfusakum, wala tuhliku anfusakum,
wala tuhliku anfusana. Itu dawuh Allah dalam Al-Quran. Sekian apa yang sudah saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azimu sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dumateng Mursyid Thaqifah Siddiqiyah Bapak Kyai Muhammad Mukhtar Mukti Mukhtarullah Mujtaba yang kami taati,
kepada seluruh bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah yang kami hormati, kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di Thariqah Siddiqiyah yang kami hormati, kepada seluruh warga Thariqah Siddiqiyah, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang kedua kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Rasulullah SAW. Yang ketiga kami sampaikan alhamdulillahirabbil alamin kepada hadirin wal hadirat yang sudah dengan rela memanfaatkan waktunya perlu untuk menghadiri acara pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu yang berhubungan dengan silaturahmi. Dan alhamdulillah silaturahmi sudah, ibadah silaturahmi tersebut semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sehubungan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, bahwa kita harus lebih baik fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, karena berlomba-lomba ingin menuju kebaikan, apabila pada hari ini atau pagi hari ini silaturahmi ini kita tambah kegiatan dengan adanya sedekah spontanitas, apakah panjenengan semua setuju? Alhamdulillah. Karena kalau kita, khususnya kami, tidak mohon persetujuan kepada panjenengan semua, dipelintir apa ya? Ya namanya pelintiran itu kayak apa? Akhirnya jadi kepluntir. Ya nek peluntirnya dari singkong bisa dimakan ya. Nah nek peluntirnya itu kerohanian, kejiwaannya yang kepluntir lah ya, sido kalang kabut itu. Nah oleh karena itu setiap kami mengadakan sedekah spontanitas dimukadimai dengan kesepakatan. Apabila sudah menjadi kesepakatan diadakan sedekah spontanitas, berarti itu bukan hanya keinginan satu orang, tetapi semua yang hadir di tempat tersebut. Setuju mboten? Diadakan sedekah spontanitas? Alhamdulillah. Nanti hasilnya untuk diantaranya mungkin untuk pembenahan ini, Pak Kuku. Ini mungkin ini yang membahayakan. Ada bata itu siap terjun, tapi nggak pakai payung. Nah ini mungkin nanti hasil sedekah spontanitas untuk benahi ini, setuju nggih? Supaya nanti waktu pas ada kausaran bersama kelihatan indah rapi, karena keindahan itu disukai oleh Allah. Ngoten nggih? Nah oleh karena itu, karena sedekah spontanitas biasanya itu diiringi dengan bacaan sholawat atau istighfar. Nah untuk itu kami mohon kepada dengan hormat Pak Muhyiddin untuk memimpin sholawat bisa atau istighfar bisa. Sholawat tip juga monggo. Monggo Pak Muhyiddin, pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa ala qiyatin anta wa sifaiha wa nuril absari wa bi'aiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
Mari kita dengarkan bersama suara hati kita melalui rupiah yang disedekahkan pada kesempatan silaturahmi pada pagi hari ini. Sudah tertera angkanya. Kepalanya saja nggak apa-apa, harus bentuknya, ya. Alhamdulillahirobbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur para warga Toreros Sidikiyah yang hadir pada pagi hari ini, bahwa Toreros komunitas yang kita kumpulkan secara yadullahi amal jamaah mendapat 23 juta rupiah. Alhamdulillah. Itulah tentunya kita berjamaah insya Allah membawa rahmat, barokah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Nah, oleh karena itu segera panitianya sudah nggak apa-apa bentuknya terakhir saja. Yang penting kan sudah kepalanya 23 ya. Nah, 25-nya kurang berapa? Ya. Coba dilihat. Siapa tahu ada yang mau melengkapi jadi 25 kan nggak tahu ke? Kalau saat ini banyak insya Allah lah. Ada yang melengkapi tidak harus 1 juta, tidak harus 500.000, bisa saja 50.000, bisa saja 100.000, bisa 10 lain itu. Ternyata masih ada. Dibagi lingkupnya biar cepat. Jangan satu kelompok diambil di kelompok lain.
Sudah? Ramira itu 27 Mbak. Dan jangka bulat ya, oke Mas. Pak Kutu oke, dan bulat 27. Harapannya mendapat Lailatul Qadar dengan angka itu. Oke? Merah. Mas? Alat-alat. Oh, sampai mendengar. Oh, alhamdulillah. Sudah lengkap ada 27 ditutup oleh Mas Kuku. Oh, ada tambahan, alhamdulillah. Kayaknya lebih dari 27. Loh, alhamdulillah ya kami. Wah, jahit Pak, Punten. Jahit Mas. Berarti jadi berapa? Oh, jadi 30 sen. Bukannya kan boleh lagi. Masa jadi 30? Seandainya dari itu kakak dekat sama Allah. 26 itu ditambah dari Mas Kukus 1. Ya, berarti 27. 27.590.000 rupiah, ya, ya. Oh, kenapa sudah jadi 30? Ayo diubah dinaik, siapa takut gitu kan? Ya. Uangnya siapa yang tarik-tarian di dalam dompet? Oh, dari kuliah 500 ribu. Ayo Mbak, jadinya benar Pak. Oh, bisa Pak. Oh, bisa Pak. Ya. Kok saya, oh gitu loh, alhamdulillah rapi. Ya, Jun kami, kita hadiahnya Pak Jun. Ini hadiahnya. Nah, hadiahnya lagi. Loh, ini cuma dicampur gitu. Asal saya tak hadiahnya Pak. Hadiahnya Bu. Oh, masa tak hadiahnya Mas? Tak hadiahnya. Kayaknya jantung deh jadi ini dari Mas Alim. Oh, betul. Tajai Mas. Tajai ya, kayaknya sudah empat deh jadi 30 juta. Mas, ayo Mas. Ayo. Kurangi ya, kurangi lagi juga ya. Sudah lengkap kayaknya ya 30 juta. Sudah lengkap jadi 30 juta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saudara pada siang hari ini mendapat 30.800.000 rupiah. 800 berarti 1 jutanya kurang 200.000 rupiah. Ada yang nomor 3 kurang 200.000. Kakak orang nonton tanya kurang 200.000 ada yang nomor 3. Oh, Siratal Mustaqim. Alhamdulillah. Ini loh. Jangan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tajai Mas. Ini menjadi 31 juta rupiah. Oh, itu kita anggun aja itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim menjadi 31 juta rupiah. Oh, 200 peso tutup aja sama dan alhamdulillah. Terima kasih, semoga kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat melalui Siratal Mustaqim, melalui Toreko Sidikiyah.
akademik Kili Suci pada hari ini. Monggo. Tapi tak telepon. Iya maaf, nggak dengar di tas. Nanti tak telepon balik ya. Silakan panitia. Penting melok dulu. Apa nanti? Reaktif. Hah? Reaktif. Tapi tes reaktif sehingga Juni. Bapak Ibu sekalian yang Kenapa sih? nanti setelah saya ada acara yang nanti Jadi bicara apa? demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kunjungan beliau sebagai Muhammad Putih ke Jamiatul Mudakirin Kili Suci ini, beliau juga akan meninggalkan cenderamata untuk Jamiatul Mudakirin Kili Suci ini berupa satu paket Al-Quran dan juga buku para Siddiqiyah. Kemudian ada foto proklamasi, kemudian pembukaan UUD monumen proklamasi, monumen pembukaan UUD 45, dan juga semboyan beliau. Kemudian beliau juga akan menyerahkan dana dari rekening 2000 Jamiatul Mudakirin sebesar 50 juta untuk pembangunan di Jamiatul Mudakirin ini. Kami persilakan kepada Ketua Panitia dan bendahara untuk menerima dari beliau. Kalau di negatif malah ya yang kita malah akan dapat. Itu berarti lah. Perasaan dokter dapat berkenalian orang serta deretan blokokin dua blok mati sama kami
toleransi dapat sama bahagia selalu tonton semua sedih kok sebentar aja cuma nikmati agama yang materi kalau perlu penjagaan dasar pasti yang pertama mereka lakukan dan tetap pimpinan